Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pada vektor. Nah, secara geometris terdapat dua aturan yang berkaitan dengan perbandingan pada vektor. Yaitu yang pertama, kasus titik P membagi AB di dalam. Artinya titik B di dalamnya AB atau titik P di antara A dan B, ya. Seperti ini kurang lebih kasusnya. Jadi titik P di antara titik A dan titik B. Kemudian kalau kita anggap AP itu panjangnya M dan PB panjangnya N, hati-hati di sini karena kita memperhatikan arah. M di sini itu nilainya positif M, ya, karena ini ke kanan. Maka nilai perbandingannya adalah positif M. P ke B juga sama, P ke B ke kanan, ini arahnya. Maka nilai perbandingannya adalah positif N. Sehingga AP banding PB, ya positif M banding positif N. Jadi positif ya cukup dituliskan M banding N saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kalau kasus yang kedua yaitu titik B membagi AB di luar. Artinya titik B tidak terletak di antara AB, ya, atau di luar AB. Jadi kalau AB diperpanjang garisnya baru melalui titik P. Jadi P di luar AB. Kalau kita misalkan A ke P itu panjangnya M, ya, A ke P panjangnya M dan B ke P itu panjangnya N, maka AP banding PB berarti di sini A ke P arahnya ke kanan. Berarti nilai perbandingannya adalah positif M. Sebaliknya PB itu ke kiri. Nah, hati-hati ya karena vektor selalu memperhatikan arah. PB itu ke kiri. Nah, ini PB itu ke kiri. Nah, karena panjangnya N dan arahnya ke kiri, maka nilai perbandingan untuk yang PB adalah negatif N karena arahnya ke kiri. Kalau ini ke kanan maka positif. Berarti pada gambar ini AP banding PB positif M, cukup M saja, banding negatif N. Nah, hati-hati ya. Jadi kita harus paham dengan baik mengenai arahnya. Kalau arahnya ke kanan positif dan ke kiri negatif. Kemudian ini ada catatan berkaitan dengan soal ini karena kadang di soal tidak dilukiskan, ya, gambarnya, sehingga hanya ada kata-kata seperti ini. Jika P membagi AB di dalam, ya, kata kuncinya adalah di dalam ini dengan perbandingan M banding N. Jadi kalau P membagi AB artinya secara letak, nah ini kalau perbandingannya itu P-nya di tengah, AP PB gitu ya, P-nya di tengah seperti ini. Maka perbandingannya M banding N. Jadi kalau di dalam semua perbandingannya bernilai positif atau sesuai dengan keterangan soal, ya. Sebaliknya kalau ada keterangan pada soal P membagi AB di luar, ya, di luar itu berarti kasusnya seperti yang kedua ini. Kalau kasusnya di luar pasti salah satu ada yang negatif, ya. Jadi AP banding PB nanti M banding negatif N. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi kalau P membagi maka P-nya itu terletak di dalam atau diapit oleh A dan B. Itu kalau tidak ada keterangan lebih lanjut, ya, pada soal.
Sekarang kita ke rumus inti yang berkaitan dengan perbandingan pada vektor. Yaitu jika P titik P membagi AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N, maka nah ini koordinat P atau vektor posisi dari P bisa ditentukan dengan cara M dikalikan yang B ditambah N dikalikan yang A dibagi M ditambah N. Jadi kalau saya biasanya menyampaikannya mudahnya seperti ini. Yang dekat kali yang dekat, berarti M dikalikan B, gitu ya, yang dekat sama yang dekat. Kemudian yang jauh dengan yang jauh. Jadi A dikalikannya dengan yang N. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang atas khususnya untuk pembilangnya M dikalikan yang B dekat dengan yang dekat ditambahkan ya selalu ditambahkan dengan yang jauh kali yang jauh N dikalikan dengan yang A. Tapi yang perlu harus kalian pahami dengan baik adalah di sini rumus ini hanya berlaku kalau ya huruf P-nya sudah di tengah seperti ini. Jadi kalau yang membagi itu P, maka perbandingannya juga harus yang tengah itu P semua. Ya, jadi bukan AB banding PB ataupun AB banding AP dan sebagainya. Ya, jadi yang penting yang dibagi yaitu A dengan B di luar, P-nya di dalam. Ini baru berlaku rumus ini. Oke ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Diketahui titik A koordinatnya adalah 10,1, min 1. Tadi ini di R3. Dan titik B 2, min 3, min 1. Jika P membagi AB dengan perbandingan AP banding PB, nah di sini P membagi dan titik P sudah terletak di antara A dan B ya, atau sudah di tengah seperti ini posisinya. Maka ini sudah bisa langsung menggunakan rumus yang ini ya, sudah bisa langsung menggunakan rumus. Berarti kalau kita jawab maka kita peroleh P sama dengan, nah di sini tiganya tentu kalau di rumus ini yang sebagai M, satu ini yang sebagai N ya. Cuma kadang nggak harus seperti ini juga, tergantung huruf yang mau kalian gunakan ya. Jadi mudahnya kalau saya biasanya yang tadi dekat kali yang dekat, jauh dikalikan yang jauh. Berarti 3 langsung dikalikan dengan yang B, 1 dikalikan dengan yang A. Berarti kita tuliskan 3 kali yang B, ya, kali vektor posisinya B, ditambah yang jauh kali yang jauh, 1 dikalikan vektor posisi yang A, dibagi jumlah perbandingannya. 3 sama 1, ya berarti dibagi 3 tambah 1. Ya, ini langkah selanjutnya sampai hasil akhir adalah perhitungan biasa, hanya butuh fokus dan teliti ya. Kita lanjutkan 3 kali B ya, berarti 3 kali vektor posisinya B, selalu saya menuliskan dalam bentuk vektor kolom 2 min 3 min 1 ya, hati-hati 2 min 3 min 1 ditambahkan 1 dikalikan vektor posisi dari yang A, yaitu 10, 1, min 1, dibagi 3 tambah 1, 4. Lanjut, kita kalikan. 3 kalikan dengan semuanya. Berarti 6, min 9, min 3, ditambahkan 1 dikalikan ini berarti tetap 10, 1 min 1. Kita bagi dengan 4.
Nah ini ya, karena di bawah sudah nggak cukup, kita ke kanan. Sama dengan 6 tambahkan 10, 16. Min 9 tambah 1, min 8. Min 3 tambah min 1, min 4. Ini kita bagi dengan 4. Seperti halnya perkalian yang tadi, kalau dikali maka dikali semua. Begitupun ketika kalian menjumpai pembagian seperti ini, maka semua angkanya dibagi 4. Ya, harus jeli. Berarti 4, min 2, dan min 1. Maka ini adalah vektor posisi dari titik P. Vektor posisi ya secara teori sama saja koordinatnya, yaitu koordinat titik P berarti yang ini ya. 4, min 2, min 1. 4, min 2, min 1. Nah, seperti itulah kira-kira cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ya. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Diketahui titik P 2, min 1, min 3, dan titik R 7, min 1,2. Jika Q membagi PR, nah di sini yang perlu kalian perhatikan dengan baik adalah Q membagi. Artinya, sesuai dengan konsep yang tadi, yang membagi itu yang pada posisi di tengah. Artinya, kalau Q membagi PR, ya berarti kita tuliskan Q pada posisi di tengah seperti ini. Ya, berarti nanti PQ banding Q lagi. Q R. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara kita belum tahu ini perbandingan PQ banding GR itu berapa. Ya, masih tanda tanya. Jadi kalau kita mengetahui soal yang kalimatnya Q membagi, maka untuk mencari Q secara langsung, itu Q harus pada posisi di tengah seperti ini. Nah, padahal yang diketahui pada soal itu PR banding RQ. Nah, kalau pada posisi perbandingan seperti ini, kita tidak bisa langsung mencari Q. Sehingga, intinya perbandingan ini tetap harus diubah jadi yang PQ banding QR. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita tuliskan dulu ya. PR banding RQ itu nilainya adalah 5 banding min 3. Artinya kalau kita beri tanda 5 itu kan positif. Ya, positif 5. Seperti yang tadi saya jelaskan, positif dan negatif di sini itu untuk menunjukkan arahnya. Artinya, PR itu nilai perbandingannya positif 5. Maknanya dari P ke R itu ke kanan, ya, positif itu ke kanan, panjangnya 5. Ya, kira-kira seperti ini. Yang penting ke kanan, panjangnya 5. P ke R seperti ini, ke kanan, panjangnya 5. Ya, seperti ini aja, kira-kira nggak masalah. Lalu, untuk perbandingan yang kedua, ini diketahui R ke Q, nilai perbandingannya adalah negatif 3. Negatif berarti ke kiri. Maknanya, dari R ke Q, itu ke kiri 3 satuan. Berarti dari soal ini, kalau R ke Q ke kiri, berarti seperti ini ya, ke kiri 3 satuan. Nah, Q kurang lebih di sini. Ini panjangnya 3 satuan. Nah, kita kan ingin mencari PQ. Di sini belum tahu PQ, ya. Kita bisa mencarinya dengan logika seperti ini. P ke R itu 5. Q ke R itu 3. Nah, tentu P ke Q berapa? Ya, cukup 5 dikurangi 3. Maka nilainya berapa? Tentu di sini kita tuliskan 2. Berarti sekarang kita bisa mencari PQ banding QR. P ke Q ke kanan 2 ya. PQ itu berarti ke kanan, panjangnya 2. Positif 2. Cukup 2 saja. Kemudian Q ke R ke kanan, positif 3. Cukup 3 saja. Setelah itu, kalau kita sudah menemukan PQ banding QR, berarti sekarang bisa langsung menggunakan rumus yang ini, yaitu dengan cara dekat kali yang dekat, ya, 2 dikalikan R,
jauh sama yang jauh, berarti 3 dikalikan yang P. Nah, seperti itu ya. Berarti kita bisa menuliskan di sini Q sama dengan 2 kali yang R, 2 kali vektor posisi R, ditambah 3 kali yang P. Nah, seperti ini. Lalu, ini kita bagi dengan jumlah perbandingannya. 2 tambah 3. Kemudian kita tinggal masukkan nilai R dan P. 2 kali vektor posisinya R. Berarti senilai dengan koordinatnya ya. 7, min 1, 2. 7, min 1, 2. Ditambahkan 3 kali yang P. 2, min 1, min 3. 2, min 1, min 3. Kita bagi dengan 2 tambah 3, 5. Nah, secara teori, ya ini sama dengannya di sini saja, biar lebih pas itu ya. Secara teori, nilai ini, cara perhitungannya persis seperti yang ini tadi ya, dikalikan, belakang juga dikalikan. Ini pun begitu ya, 2 kalikan vektor yang pertama, ditambah 3 kalikan vektor yang kedua. Cuma ini karena keterbatasan space, jadi proses itu saya skip gitu ya. Jadi saya langsungkan saja. Nah, kalau yang nanti masih kesulitan ya silakan didetailkan sendiri. Nah, untuk yang mau langsungan, yang penting perhitungannya harus mahir, yaitu 2 kalikan 7, nanti ditambahkan 3 kalikan 2. 14 tambah 6, kita tulis di posisi paling atas, 20. 2 kali min 1 tambah 3 kali min 1, berarti min 5. 2 kali 2, 4, tambah 3 kali min 3. 4 ditambah min 9, berarti min 5. Dibagi 5. Seperti tadi, dibagi semua, maka kita peroleh 4, min 1, min 1. Nah, seperti inilah cara menentukan koordinat titik Q. Ya, ini koordinat titik Q. Nah, cuma yang harus kalian jeli di sini bukan menanyakan koordinatnya seperti yang contoh 1 ya, tapi menanyakan vektor PQ. Nah, sama saja ya. PQ berarti sama dengan ujung kurangi pangkal Q dikurangi P. Berarti yang Q tadi ini ya, 4 min 1 min 1 dikurangi yang P, berarti yang 2 min 1 min 3. 2 min 1 min 3. Berarti sekarang kita peroleh 4 kurangi 2, berarti yang atas 2, yang tengah min 1 dikurangi min 1, 0, min 1 dikurangi min 3, 2. Berarti hasil akhir jawabannya untuk soal yang kedua adalah PQ sama dengan 202. Kita ke soal yang terakhir. Jadi di sini diketahui titik K 2 min 1 3, kemudian yang L 6 min 3 min 7, dan yang M 7 min 4 2. Keterangan di sini tidak ada unsur perbandingannya, berapa banding berapa gitu ya. Tapi hanya ada informasi N titik tengah KL. Coba kita perhatikan N titik tengah KL. Berarti meskipun di sini tidak ada keterangan perbandingannya ya, bisa kita cari seperti ini. Berarti intinya N itu di tengah-tengah KL. Ya, kalau kita buat KL seperti ini, nah, yang penting N-nya itu di tengah-tengah ya. Ya kira-kira saja misalkan tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengah itu kan yang penting KN sama NL ini panjangnya sama. Nah, karena KN dengan NL panjangnya sama, maka ya paling mudah kita anggap aja nilai perbandingannya 1 gitu ya, biar angkanya nggak terlalu besar. Otomatis kalau K ke N itu 1, N ke L juga otomatis 1 juga. Ya, karena panjangnya sama. Berarti, nah ini, kan yang membagi itu titik N.
Berarti kalau yang membagi itu titik N, berarti N harus pada posisi di tengah, yaitu KN banding N lagi, yaitu NL. Nah, seperti ini. KN berarti nilai perbandingannya ke kanan 1, positif 1, banding NL juga sama, positif 1. Kalau sudah ketemu, dan N juga sudah pada posisi di tengah seperti ini, tinggal kita gunakan teori yang tadi, dekat kali yang dekat, jauh sama yang jauh. Berarti N sama dengan 1 dikalikan L, berarti tetap L ya, L kecil, ditambahkan 1 kali K, berarti K kecil. Ya, karena dikalikan 1 kan tidak usah dituliskan ya, satunya dibagi 1 tambah 1, berarti 2. Nah, secara umum kalau ada informasi titik tengah ya berkaitan dengan titik tengah, selalu prosedurnya seperti ini. Nah, tentu kalau kita untuk mencari titik tengah harus selalu mengulang prosedur ini, tentu sangat repot ya, memperlama proses pengerjaan ya. Kita langsung saja ke sini ya, ke sini. Jika kalian nanti mengetahui soal yang berkaitan dengan titik tengah, misalkan N titik tengahnya KL, maka KL ini ditambahkan saja K dengan L gitu ya, ditambahkan terus dibagi 2, atau dengan konsep ujung tambah pangkal bagi 2, ujung tambah pangkal bagi 2. Jadi khusus kasus yang berkaitan dengan titik tengah selalu seperti itu ya. Vektornya ditambahkan saja lalu dibagi 2. Sehingga bisa kita lanjutkan untuk mencari koordinat N. L tambah K bagi 2 ya. Berarti kita tuliskan L-nya adalah 6, nanti min 3, 7, min 7 ya, ditambahkan dengan 2, min 1, min 2, min 1, 3. Oke, ini min 7 tadi, ini bagi 2. Nah, karena dibagi 2, nah saya yakin nggak masalah kalau kita langsungkan saja ya. Nah, langsung aja seperti ini, yang atas 6 tambah 2. Nanti kan kita peroleh 8, tapi dibagi 2, berarti 4. Ya, kita tuliskan mendatar saja. Kemudian yang tengah juga sama, min 3 tambah min 1, kita peroleh min 4, tapi bagi 2, min 2. Yang belakang atau yang bawah pun begitu, min 7 tambah 3, min 4, bagi 2, min 2. Ya, nah inilah vektor posisi dari titik N yang kita cari. Atau ini ya, sama saja koordinatnya N. Ditanyakan apa? Ditanyakan MN. Berarti seperti yang konsep PQ tadi, MN sama dengan ujung, yaitu yang N dikurangi yang pangkal. Sama dengan 4 min 2 ya. Dikurangi yang M, yaitu yang M ini ya, 7 min 4, 2. 7 min 4, 2. Berarti kita peroleh 4 kurangi 7, min 3. 2 dikurangi min 4, berarti kita peroleh 2. Dan 2 min 2 dikurangi 2, ketemu min 4. Ya, inilah hasil akhir vektor MN yang kita cari. Nah, itulah tadi materi tentang perbandingan pada vektor. Nah, sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan ini latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian dengan materi yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi ada 5 buah soal yang nanti konsep dasarnya menggunakan teori dari materi yang sudah tadi saya jelaskan ya. Jika nanti masih mengalami kesulitan terkait materi yang tadi saya sampaikan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.